Mbak Suci, bersamaan dengan akan diselenggarakannya KTT ASEAN, sebetulnya terkait dengan sistem WFH bagi ASN, ini sudah diterapkan sejak 21 Agustus lalu, artinya sekitar 2 minggu. Sejauh ini seperti apa Anda melihat, apakah ini sudah betul-betul bisa menekan polusi udara yang semakin mengkhawatirkan? Ya, berdasarkan dari laporan yang kami himpun begitu ya, mengenai kualitas udara di Jakarta, bahkan sejak hari pertama dilakukan WFH bagi ASN, pada saat itu kualitas udara belum membaik sampai hari ini gitu. Bahkan konsentrasi polutan itu masih di angka 172, kemudian ada juga bahkan di hari Sabtu dan Minggu itu posisinya juga konsentrasi polutannya masih sangat tinggi, terutama PM25. Jadi saya pikir belum ada perkembangan yang signifikan dari perbaikan kualitas udara kita melalui work from home yang dicanangkan oleh pemerintah kepada aparatur sipil negara. Suci, meskipun WFH yang diberlakukan ini tidak serta-merta membuat ataupun bisa betul-betul menekan polusi udara, namun di satu sisi baru-baru ini ada serangan dadakan, misalkan pemerintah mulai melakukan pembuatan hujan buatan hingga juga memperlakukan secara ketat uji emisi. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, pertama dalam konteks pengendalian pencemaran udara begitu, ada prinsip-prinsip juga yang perlu menjadi catatan bagi pemerintah yang perlu diperhatikan gitu ya. Pertama adalah prinsip keberlanjutan dan dia harus berprinsip juga pada prinsip-prinsip keadilan begitu. Jadi kalau kita memperhatikan misalnya hari ini skema-skema yang dilakukan oleh pemerintah sifatnya jangka pendek begitu, karena memang ada respon cepat, ada quick respon yang akan dilakukan begitu, yang dicanangkan oleh pemerintah, tapi kami pikir belum ada upaya-upaya untuk bisa menyentuh akar persoalan polusi udara. Misalnya katakanlah di dalam keputusan gubernur nomor 576 yang dikeluarkan minggu-minggu lalu kalau tidak salah begitu, itu ada beberapa strategi yang dicanangkan sampai tahun 2030. Ada beberapa hal yang menjadi catatan penting bagi kami, seperti misalnya masih mendorong kendaraan bermotor listrik, yang kami pikir itu belum menyelesaikan masalah karena infrastruktur ikutannya juga pasti akan dibangun, dan ini pertarungan ruang kita di Jakarta sudah sangat tinggi begitu. Dan kemudian juga ketika kita bicara juga penegakan hukum dalam sektor industri itu masih belum ambisius menurut kami. Jadi dari 3.000 izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2030 itu hanya bisa mencapai bahkan kurang dari 500 izin yang diawasi dan dilakukan penindakan secara hukum begitu. Jadi ada hal-hal yang menurut kami menjadi catatan yang sangat penting untuk bisa melihat dan mengatasi polutan itu sejak dari sumbernya, termasuk dari industri-industri yang hari ini jumlahnya sekitar 474 izin yang dinyatakan sendiri oleh pemerintah berstatus tidak taat. Hmm. Mbak Suci, pemerintah dikabarkan telah mematikan PLTU Suralaya, namun ternyata ini tidak serta-merta juga bisa menekan polusi udara. PLTU di Suralaya itu ada 8 unit begitu, yang dimatikan hanya beberapa. Bahkan PLTU 910 itu masih dalam proses pembangunan dan tahun depan itu akan dimulai operasinya begitu. Ada beberapa komitmen, terutama juga komitmen pemerintah pusat di internasional yang mengatakan bahwa akan phase out batu bara. Tapi kami juga salah satunya juga memang phase out itu dengan tidak membangun PLTU baru. Tapi dalam konteks PLTU Suralaya yang jumlahnya ada 7 unit dan kemudian ditambah lagi ada 2 unit baru, ini menurut kami ada beberapa hal yang dilanggar komitmen-komitmen yang sudah diucapkan pemerintah kepada publik, bukan hanya di publik Indonesia, bahkan di internasional. Tapi itu sampai hari ini kita belum lihat signifikansi tindakan-tindakan dari pemerintah. Itu baru di Suralaya PLTU itu ada begitu ya, tetapi kita juga melihat ada di Jawa Barat itu ada sekitar 6 titik PLTU. Jadi saya pikir kalau mau bicara soal phase out batu bara atau mau transisi energi, itu harus dilihat komitmennya dulu, apakah pembangunan PLTU baru itu masih dilakukan atau tidak, dan bagaimana proses pemensiunan PLTU yang usianya sudah lama begitu. Itu salah satu yang menjadi concern kami, supaya transisi energi ini tidak hanya mengganti bahan bakar, tetapi juga prosesnya juga perlu dilihat secara baik, berkelanjutan dan berkeadilan.
Oke, artinya dari 7 PLTU existing meskipun 4 PLTU Suralaya sudah dinonaktifkan, ini tidak membuat, dampak yang signifikan ya Mbak Suci? Betul, Artinya betul karena pandangan ada warga beberapa seperti juga yang apa? masih Apakah memang beroperasi. harus diberhentikan semuanya baru ini baru bisa ada hasilnya? Perlu ada roadmap karena kita berbicara juga soal kebutuhan energi gitu. Kebutuhan energi kita hari ini masih tinggi dan beberapa alternatif-alternatif yang diberikan oleh pemerintah seperti energi panas bumi, kemudian juga ada PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah, itu juga masih mendapatkan perdebatan begitu dari publik terutama dari masyarakat di sekitar proyek-proyek pembangkit listrik yang menjadi alternatif dari PLTU batubara. Ini perlu ada jalan tengah menurut kami. Inilah yang kami katakan sebagai proses transisi energi berkeadilan bahwa semua pihak harus diakomodir dan sekaligus juga melihat perspektif masyarakat di sekitar wilayah proyek yang hari ini masih banyak terjadi penolakan ya di sekitar pembangkit listrik yang digadang-gadang baru dan terbarukan gitu. Mhm. Kalau terkait dengan, sistem uji emisi, tanggapan Anda seperti apa, Mbak Suci? Sistem uji emisi, kita lihat dari proyeksi yang disampaikan oleh pemerintah ada rencana aksi, pada tahun ini memang hanya 30% begitu, itu akan dimasifkan di berbagai wilayah. Mhm. Nah, kami juga melihat bahwa ada beberapa hal yang masih belum bisa ditutupi oleh pemerintah, seperti misalnya beban-beban yang ditanggung oleh, kendaraan-kendaraan online yang transportasi online yang sifatnya hari ini belum banyak engagement yang dilakukan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan taksi online, kendaraan online dan lain sebagainya dan belum ada keterbukaan informasi yang diberikan begitu kepada publik terutama dari perusahaan-perusahaan yang harusnya juga menerapkan prinsip-prinsip memenuhi hak mitra-mitra pengendara online yang memang juga hari ini menjadi profesi baru yang cukup masif di Jakarta. Jadi saya pikir pertentangannya akan lebih banyak ke arah sana begitu. Jadi bukan hanya sebagai pemilik kendaraan pribadi, tetapi juga taksi-taksi online yang banyak bertebaran di seluruh Jakarta. Saya pikir Oke. ada banyak hal yang akan perlu menjadi PR begitu dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta.